Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nalal martabatal ulya wal manziratal quswa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ruhul ibadah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Manar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih dapat menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, amal-amal ibadah kita yang sama-sama kita kerjakan, baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dijadikan bekal yang sempurna di akhirat nanti. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala ini butuh kepada ilmu. Majelis taklim wajib ada. Kenapa? Itu sarana di dalam menimba ilmu. Lil wasail hukmul maqasid. Semua sarana hukumnya tergantung apa yang dimaksud. Kalau majelis taklim wajib adanya untuk menimba ilmu, inilah ilmu salah satu daripada untuk bisa baik dan benar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lihat sholat, lihat orang sholat, diri, ruku, sujud, sujud, diri, ruku. Kagak semudah itu, saudara. Yang namanya sholat itu ada soh syarat daripada sholat. Ada syarat-syarat sohnya sholat. Berarti ujung kalimat ini begitu pula dari masjid. Kalau kita nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmu, di dalam sholat, kita nggak penuhin syaratnya, udah otomatis tidak sah sholatnya. Jadi yang namanya sholat ada syarat-syarat sahnya sholat. Ada berapa Pak Ustaz? 8 syarat sahnya sholat, ada 8. Di antara yang dua aja dah. Yang pertama adalah toharatul hadasain, suci daripada 2 hadas. Jangan coba-coba sholat kagak wudu, kagak sah saudara. Toharatun najasat, suci daripada najis. Pisau daripada pakaian, dan termasuk apa yang kita bawa di dalam sholat itu termasuk bagian daripada sholat.
Itu bagian daripada pakaian. Jadi bukan baju doang, kain, peci bukan. Apa yang kita kantongin, yang kita pakai di tangan, HP-nya kita kantongin, nggak boleh yang mengandung najis, artinya terkena dengan najis. Kenapa? Itu syarat-syarat daripada sahnya sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau syarat yang 8 kita baru dengar, dapat ditanya lagi tadi ilmu fikih kita belajar. Wajib kita belajar ilmu fikih. Fata'alaman ilman yusahihu ta'atan. Kata Imam Ghazali, fata'alaman, hendaklah kamu belajar beneran, sungguh-sungguh. Jangan ada majelis ta'lim fikih kita nggak datang. Jangan saudara. Wajib kita memperbaiki ibadah kita. Yang kedua adalah masalah akidah. Karena bukan apa-apa. Kita kembali kepada yang pertama, masalah fikih itu kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, ini bahaya saudara. Kata Rasul, al ilmu ruhul ibadah. Al ilmu ruhul ibadah. Gampang diapalin sampai pulang juga insya Allah apa. Al ilmu ruhul ibadah. Ilmu adalah merupakan ruhnya ibadah. Ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya begitu yang namanya nggak ada ruh, jadi bangke saudara. Ibadah kita jadi bangke. Nanti di akhirat jangan nangis. Kita belajar ilmu fikih kagak, di akhirat ada bau bangke, nggak taunya amal kita itu yang kagak ada ruhnya. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Andai kata Allah zahirin ibadah kita begitu pulang, Allah zahirin nih. Di akhirat belum dizahirin karena belum sampai kepada akhirat. Andai kata di dunia dizahirin, ibadah kita nggak pakai ilmu, nggak ngerti ilmu, cuman ikut-ikutan aja. Syarat sholat nggak ngerti, yang 8 rukun sholat 17 deh gak ngerti lagi. Andai kata dijohirin sholat kita begitu salam keluar nggak pakai ilmu, bau bangke saudara, bau bangke, badan kita bau bangke. Kenapa? Sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sangat berbahaya. Makanya kalau ada orang mau masuk surga nggak pakai ilmu, nggak belajar atau nggak pernah majelis, nggak pernah hadir di majelis taklim, jangan coba-coba. Mau lewat mana ke surga kalau nggak pakai ilmu? Mau lewat mana masuk surga nggak pakai ilmu? Jangan menghayal. Nabi yang bilang, likulli syai'in thariqun, segala sesuatu mempunyai jalan. Segala sesuatu ada jalannya. Tapi ingat, Rasul kasih tahu, wa thariqul jannah al ilmu. Thariqul jannah, jalan menuju surga itu dengan ilmu. Nggak ada ilmu susah. Putus kita nggak ada ilmu. Nggak punya bahtera, nggak punya safinah yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Itu ilmu saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu baru ilmu fikih. Bagaimana tauhid? Nggak cukup kita ibadah kepada Allah tanpa mengenal kepada yang kita sembah. Orang ibadah fikihnya cakep, dia tahu syarat-syarat 8, rukunnya 14, 17, dia ingat. Akidahnya ilmu tauhidnya nggak pelajarin. Alasannya capek kerja, banyak tuh alasan. Di akhirat nggak ada alasan. Di akhirat di hadapan Allah nggak ada alasan. Ya Allah, aku nggak ada waktu karena aku kerja, jadi nggak pernah ke majelis taklim. Ditolak oleh Allah. Sekarang kita bisa lolos daripada alasan Allah. Nanti di akhirat nggak ada, nggak berlaku alasan masalah kerja dan kesibukan yang lain di dalam mempelajari ilmu agama. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal yang disembah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa, waktu Nabi Musa dakwah datang kepada umatnya,
Apa yang terjadi? Nabi Musa langsung mendengarkan kaul daripada orang-orang umat Nabi Musa. Apa yang dikatakan? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Fa'akhazat qamusa'iqah. Ya Musa, lan nu'mina laka, kami tidak beriman kepada apa yang kau dakwahkan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kau dakwahkan. Aku enggak beriman hatta narallaha jaharatan, sehingga aku melihat Allah dengan bentuk yang kita lihat pada saat ini. Subhanallah. Umat Nabi Musa tauhidnya mau ngelihat Allah sama mau ngelihat kita, ngelihat temen. Ada jogrogane, nauzubillah, nauzubillah. Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah bukan makhluk. Allah la yatasawwaru, Allah tidak berbentuk. Mau dikata apa Allah? Dia mau lihat Allah kayak kita, gak bisa. Allah tuh Maha Suci. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada satu makhluk pun yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bisa disifatkan kepada makhluk. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya kepala, Allah nggak punya kaki, Allah nggak punya telinga. Ada orang yang nggak nerima waktu dikatakan Allah nggak ada telinga, Allah nggak ada mata, mereka nggak terima. Bagaimana kalau Allah melihat, Pak Ustadz, kalau nggak punya mata? Nah inilah, kalau kita belajar tauhid, Allah nggak bermata, Allah nggak berkuping, bertelinga, Allah kagak. Jadi bagaimana mendengarnya, Pak Ustadz? Bagaimana melihatnya, Ustadz? Subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus. Inilah laisa kamitsli syai'un, tidak ada satu makhluk yang sama kepada Allah. Kalau makhluk Allah melihat dengan mata, mendengar dengan kuping, tapi kalau Allah melihat bukan dengan mata. Yanzuru bisifatil basir. Allah melihat dengan sifat basirnya Allah. Sifat basarnya Allah, basarnya Allah, bukan dengan mata, saudara. Kalau mata itu makhluk. Allah mendengar bukan dengan telinga. Kalau yang dengan telinga itu makhluk. Kita mendengar dengan telinga karena kita makhluk. Binatang mendengar dengan telinga karena binatang itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Maha mendengar dengan sifatnya, sifat yang Maha Suci. Allah melihat dengan sifat basar, Allah mendengar dengan sifat samanya Allah. Bukan dengan telinga, dengan sifat sama atau sami, Allah Maha mendengar. Subhanallah. Ini kita belajar akidah Asy'ariyah yang kita pelajari, kita kenal yang namanya wujud qidam baqa. Kalau kita mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari sifat 20 yang wajib, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1. Kita pelajari sifat-sifat Allah biar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa kali diputer tiap Ramadan, hampir tiap Ramadan diputer. PPT 3, PPT, para pencari Tuhan. Tuhan jangan dicari. Datang ke majelis taklim, belajar tauhid, baru kenal Allah. Nikah enggak tiap ya subhanallah, tiap Ramadan diputer. Kapan mau kenal kepada Allah? Isinya juga enggak ada ma'rifatullah. Kita lihat, subhanallah, mau kenal Allah datang ke majelis taklim tauhid, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akidah ini penting. Kita kadang-kadang enggak tergores. Bagaimana di akhirat nanti manusia setelah meninggal dunia dikumpulkan sampai orang kafir bawa pacul. Orang kafir bawa pacul. Kirain ngapain Nabi Muhammad, liatin aja. Enggak taunya itu kuburan digali, diambil tulang belulangnya, pakai pengki dibawa kepada Nabi Muhammad, dijogrogin tuh pengki. Langsung ditanya, "Ya Muhammad, man yuhyil izama wa hiya ramim?"
Siapakah yang akan membangkitkan manusia, yang bisa mengembalikan manusia yang tulangnya udah hancur begini? Tuh, orang kafir masih nanya, bagaimana orang mukmin? Karena Nabi Rasulullah kalau berdakwah siapa juga mendengar. Sama kalau kita berdakwah, orang-orang kafir ya dengar. Siapa nih kalau udah tulang begini yang bisa membangkitkan manusia utuh kembali? Allah langsung jawab, turun ayat. Qul, katakanlah Muhammad, yuhyihallazi ansaaha awwala marrah, dialah zat yang menciptakan ini tulang dan dia akan yang mengembalikan, menghidupkan manusia nanti di akhirat. Subhanallah, langsung Allah jawab, katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ini dialah zat yang menciptakan tulang-tulang belulang ini yang akan menjadikan manusia akan kembali. Dirakit, jangankan merak, jangankan menghidupkan, merakitnya jangankan menjadikan tulang kan susah menjadikan kecuali Allah yang menjadikan. Nggak ada orang menciptakan tulang, itu tulang sudah hancur, Allah yang ciptakan, tinggal merakit doang kembali. Bagi Allah yasir, bagi Allah itu adalah mudah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama jangan kita tinggalkan majlis taklim, karena majlis taklim ini adalah bahtera yang mengajak kita sampai ke halaman ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jangan sampai kita menyamakan Allah kepada makhluk, ya, terutama tadi tidak bertangan, tidak bermata, tidak bertelinga, itu sifat manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala bukannya zat, bukannya benda, salah. Allah bukannya benda. Kalau yang namanya benda kayak kita ini butuh tempat. Semua makhluk Allah itu butuh kepada tempat. Bagi Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi nggak boleh kita mengetikotkan Allah itu di aras, Allah itu di langit. Kok begitu Pak Ustadz? Kita lihat, yang namanya makhluk, yang namanya aras itu makhluk Allah. Aras makhluk Allah. Sebelum aras Allah ciptakan, Allah udah ada. Bagaimana mau dikatakan Allah di aras? Sebelum aras diciptakan Allah udah ada. Di langit lagi, Allah di langit Pak Ustaz. Bagaimana di langit? Langit itu makhluk Allah. Sebelum langit diciptakan Allah udah ada. Bagaimana dibilang Allah di langit? Allah, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya, tidak butuh kepada tempat. Allahu maujudun bila makanin. Allah ada tanpa bertempat. Habis di mana Pak Ustaz? La ya'lamullaha illallah. Pulang dari Masjid Al-Manar, la ya'lamullaha illallah. 5 kalimat. La ya'lamullaha. Itu 3 tuh. La ya'lamullaha 3. Tidak ada yang mengetahui Allah illallah, kecuali Allah yang mengetahui. Tuh, tauhid begitu mengajarkan agar kita lurus nanti di akhirat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fikih kita baik, tauhid kita lurus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mawajid syafiyah kalamu ma la takhfa li khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qulatil muhtadun fa iza qara'atul qur'ana fasta'in minasyaitonir rajim wa minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholiati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa dhamma liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar matta salak anam bin nazar wa uzunum bil khabar
min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'mar wa antahu amma nahan wa hazar wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sana bi malaikatin musabbihati bil qudsi fa qala ta'ala wa lam najal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.